Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Bioaktiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita berjumpa kembali dalam Talk Show Indonesia Sehat di kesempatan hari ini bareng Jamu Tetes Bioaktiva. Ini di hari ini kita akan mengajak Anda nih Bapak Ibu, terutama yang hari ini yang suka ngemil. Yang suka nyemil siapa nih Pak Bu ya? Aku juga termasuk seneng ngemil ya. Nah, tapi apa cemilan yang bagus buat kesehatan sih? Nah, ini kita akan bahas hari ini ya 5 cemilan pilihan. Oke, ini dia ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Dan siaran ini kami selenggarakan dari studio kita di kawasan bisnis Jakarta Utara, lalu dipancar luaskan lagi di daerah Serang, Banten, bersama Bung Yan di situ. Kemudian Bung Yono juga melaporkan mengudarakan siaran ini untuk wilayah Tuban dan Bojonegoro. Di susul ada Jeng Nurul Ilmi untuk daerah Cianjur. Lalu ada lagi Bung Sahrul Ramdhani untuk wilayah Karawang, juga dari Sukabumi sudah merapat. Dan ada Jeng Meliana ya, Bung Meliana dari Balikpapan juga sudah melaporkan ikut mengudarakan siaran ini. Yang pengen nonton, Anda bisa menonton langsung. Sukabumi udah merapat dari tadi. dari tadi. Radio apa sih di Sukabumi? Sukabumi, ini dia Radio Menara FM. Oh, Menara FM. Mampirlah Pak Anton ke Sukabumi. Mampir ya. Iya. Saya pengen juga, bukan hanya ke Sukabumi sih. Kemana? Saya pengen juga ke radio-radio yang lain nih ya, yang ada di Serang, Kalimantan, Banten. di Serang, Banten. Saya pengen banget deh ya. Mudah-mudahan ya setelah nggak usah lagi nungguin pandemik sih, karena rasanya sekarang ini walaupun pandemik tapi situasinya sudah situasi endemik ya. Jakarta sendiri update hari ini sudah PPKM level 1. Betul. Wow, jadi nyaman sekali gitu ya. Walaupun WHO menegaskan bahwa pandemik belum usai, forget it WHO. Nggak usah lagi kita berpedoman pada WHO, yang WHO tidak lagi mengerti dan memahami kebutuhan masing-masing negara untuk bisa survive, ya, untuk bisa menggerakkan ekonomi. Ini persoalan bukan persoalan kesehatan, tapi bagaimana kesehatan ini sebenarnya terhubung dengan apa yang mampu masyarakat hasilkan untuk bisa bertahan hidup. Kesehatan adalah salah satunya. Gitu. Jadi kesehatan itu bukan dinomor satukan, karena orang menjalani sehat pun juga butuh biaya. Butuh modal, tidak bisa butuh di kegerakan lockdown saja gitu, tidak bisa di rumah. Hanya negara-negara kaya yang bisa melockdown secara ketat seperti Shanghai ataupun Beijing ya, yang terakhir katanya bisa melakukan lockdown karena dananya kuat. Pemerintah tidak bisa seperti itu. Pemerintah kita belum bisa mensubsidi 100%. Ya, bantuan tunai itu hanya bisa diberikan beberapa kali, itu untuk 3 bulan hanya beberapa ratus ribu. Apakah itu cukup? Nggak cukup. Berarti kita gimana Pak Anton? Kita siap-siap bikin roadshow aja nih. Gitu loh ya. Kita harus mempersepsikan dan menggerakkan kemampuan kita untuk hidup sehat ya, secara lebih proaktif. Jangan menunggu pemerintah ya. Dan saya sudah mendorong buat masyarakat, hayu kita beraktivitas kembali dengan semangat ya, dengan kita melakukan yang lebih produktif ya, dan tentunya juga kita menggerakkan kepada tujuan-tujuan yang kehidupan yang lebih baik. Gitu ya. Jadi untuk keluarga kita, untuk rencana masa depan kita, untuk karir kita ya, untuk bisnis yang kita lakukan, hayu gitu loh. Jadi ini waktunya kita menggerakkan kembali ekonomi kita sehingga kita bisa lebih mandiri. Gimana kalau kita bikin roadshow kesehatan, motivasi kesehatan di daerah Sukabumi? Ini udah waktunya. Hayu, dulu kan sudah banyak kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilakukan di radio itu, seperti apa sih yang mengumpulkan masyarakat itu? SKSB ya. Jadi terus kemudian apa? Jadi mungkin sekarang sudah mulai kita bisa lakukan, kita longgarkan ya. Dan sekarang juga kita juga mendorong buat teman-teman ya. Kita tahu di radio memang masih banyak orang yang mendengarkan radio di kalangan segmen tertentu. Tapi kita juga harus mampu menjangkau segmen-segmen milenial ya, generasi Z, Y ya, yang mereka mendengarkan radio entah itu lewat podcast, entah lewat YouTube di channel gitu ya. Nah, kita juga harus integrasikan dengan online. Makanya kita ada lombanya. TikTok.
bareng Bioaktiva nih Pak Anton, Yes, TikTok bareng Bioaktiva. Dah dibikin simple saja. Jadi Bapak Ibu ya langsung bisa TikTokan. Dikirimkan saja. Kalau misalkan rasanya ruwet, bikin videonya dulu, baru kemudian didaftarkan. Jangan diregister dulu kalau rasanya ribet gitu ya. Aduh, ini mesti daftar dulu apa segala macam dulu, mesti kayak ada persyaratan. Enggak ada persyaratan. Pokoknya Bapak Ibu pengen dapat produk gratis ya, buat video TikToknya sekarang. Jangan pakai nanti, cepetan gitu ya. Jadi yang bikin hari ini, upload hari ini, Yes. Anda akan mendapatkan Bioaktiva gratis, Pak Bu ya. Ini karena slotnya juga masih tersedia. Kan lumayan dapat Bioaktiva gratis hanya dengan mengirimkan video. Upload video. Gitu loh, baru setelah dibikin, baru ini kan didaftarkan gitu loh. Jangan dipusingkan dulu dengan harus mendaftar, ya lapor dulu, isi formulir, nggak ada gituan. Ya, pokoknya bikin saja ya sebanyak-banyaknya gitu loh ya. Gitu, dan ingat, jadi kalau Bapak Ibu bisa mengirimkan lebih dari satu, boleh. Ya, tapi satu identitas, satu ID hanya untuk satu produk. Betul. Gitu ya. Ajak temennya, tetangga, ponakan ya, siapa lagi teman, grup-grup WhatsApp yang Bapak Ibu ikutin ya. Wah ya, buat ikutan TikTok ya. Oke, hari ini kita mau ngomongin 5 cemilan pilihan, Pak Anton. 5 camilan pilihan. Ini dia ya, ini kadang-kadang orang nggak sadar nih, nyemil belum tentu itu yang bagus. Sebelum ngomongin soal cemilannya apa, kita harus tahu juga dan memahami duduk persoalan cemilan ini. Cemilan ini bagian dari apa? Nah, ini gitu kadang loh. kebiasaan. Ya, gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cemilan? Ya, terus kemudian cemilan sehat itu yang seperti apa? Gitu ya. Terus kemudian bagaimana satu cemilan itu bisa mengganggu dan mengakibatkan kita menjadi apa namanya itu dari mengkonsumsi secara terus-menerus. Ya, karena cemilan orang Indonesia itu beda dengan misalkan cemilan dari kebudayaan negara lain. Betul. Gitu ya. Cemilan di kita itu kan kita tahu ya, apalagi yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah, apalagi dengan anak-anak yang itu lebih banyak sekali dengan bumbu penyedap, pewarna, terus kemudian juga dengan cara yang instan digoreng, ya, terus kemudian juga belum lagi ditambahkan dengan pengawet, ada zat-zat kimia tertentu. Nah, ini yang kelihatannya sederhana, hanya mengkonsumsi cemilan, tapi secara jangka panjang bisa membawa dampak yang mengerikan. Bahkan kita juga harus menyadari bahwa cemilan-cemilan tertentu di luaran sana yang kalau kita tidak pelajari itu bisa menjadi karsinogenik. Pemicu. Ya, pemicu terjadinya ya penyakit kanker. Aduh. Ya. Jadi zat-zat karsinogenik itu banyak sekali terselubung ataupun terbawa carrier dari zat-zat penambah rasa. Karena itu adalah golongan sintetik. Rasanya ini kan bukan rasa alami. Kalau rasanya alami itu biasanya mahal. Dan cemilan-cemilan ini kan murah. Gitu. Murah, massal, gampang didapatkan. Dan gitu enak ya. lagi. Dan enak lagi rasanya. Itu kan dengan golongan MSG. MSG-nya itu kadang-kadang juga melewati standar. Itu kan MSG, itu golongan-golongan monosodium glutamat. Monosodium glutamat secara jangka panjang itu juga akan menimbulkan akumulasi yang akan mengganggu keseimbangan hormon steroid. Iya, gitu loh. Hormon tiroid kita itu bisa terganggu. Lalu kayak gimana Pak Anton? Apa jadi ini bakal berhenti semua nih orang nyemil ini Pak Anton ini kalau ini nanti Pak Anton boleh beberin ini. Jadi kita kembali lagi kepada kearifan budaya lokal. Ya. Satu, Indonesia itu dulu sudah punya camilan ataupun panganan tradisional. Masih ingat dengan yang namanya kue ape? Kue pisang? Getuk lindri itu sehat. Saya lagi nyari nih di mana nih yang jual getuk lindri yang diparut, ada kelapa mudanya ya. Itulah salah satu penganan yang menyehatkan. Jadi kalau ditanya 5 macam, carilah panganan atau camilan tradisional. Tradisional. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dulu mereka nggak aneh-aneh. Direbus, ya, dikukus. Direbus dan dikukus itu satu proses yang jauh lebih sehat. Oke, baik. Gitu ya. Tahan dulu nih satu ya. Jadi makanan tradisional Pak Bu ya. Silakan ya. Ngomong-ngomong kalau ketemu getuk kasih tahu kita ya Pak Bu ya. Kita tunggu ini ya. Kita tunggu ini ya, getuknya dari Banten, getuknya dari Sukabumi. Iya, kayaknya Sukabumi banyak. Sukabumi kayaknya getuknya enak gitu ya. Dan apa sih yang dari keranjang Sukabumi yang kecil-kecil itu? Adalah klepon. Mochi. Klepon. Ini bioaktifanya melintas sebentar. Punya masalah dengan pencernaan?
Udah, nggak perlu gelisah. Kan ada Bioaktiva. Bioaktiva jamu tetes yang terbuat dari bahan alam herbal dan rempah Nusantara. Jamu ini terbuat dari bahan herbal berkualitas loh. Batang tebu, daun salam, ketan hitam, bawang putih, daun sirsat, biji jinten hitam, daun pandan, akar alang-alang, tepung beras. Ayo, pelihara kesehatan fungsi pencernaanmu dengan Bioaktiva. Tes, jamu tetes ya Bioaktiva. Saya Ibu Sri, ibu rumah tangga, bisa dilihat umurku pasti udah cukup, tetapi saya masih suka bikin TikTok malam. Terus kemudian aku share, tetapi sama ini tidak ada yang bayar setelah bikin TikTok. Ternyata ada lomba untuk bikin TikTok di sini nih. Dan kalau bisa kita bikin sebanyak-banyaknya supaya dapat hadiah dan dapat duit. Oke, tadi udah kita denger ya, ada pengumuman lomba TikTok bareng Bioaktiva. Jangan sampai lewat ya Pak Bu ya. 22 JT ini duitnya kita siapin ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kelewat ya. Oke, baik. 5 cemilan pilihan. Tadi sebelum break tadi kita membahas bahwa cemilan-cemilan yang bagus, yang sehat itu kata pandan yang pertama adalah cemilan tradisional. Cemilan tradisional. Oke. Itu udah paling sehat. Baik. Kalau menurut saya ya, Baik. ya saya malah kangen itu ya dengan Ya. getuk tadi gitu loh ya, kue Klepon, kelepon, iya. kue apem, Apem, lucu ya. juga namanya apem gitu loh ya, wis keren banget gitu ya, gitu. Nah yang kedua cemilannya apa yang Sehat. yang sehat gitu ya. Nah cari juga cemilan-cemilan dengan bahan bakunya tuh yang alami gitu ya. Jarang sih saya lihat, tetapi kalau biasanya kita ke daerah-daerah tertentu biasanya punya cemilan-cemilan seperti ini, gitu ya, cemilan-cemilan khas Bahan baku, daerahnya baik. gitu loh ya, gitu. Jadi Contohnya kayak- misalnya gimana? Kalau misalnya misalkan kayak berwarna pakai iya, pewarnanya mereka misalkan mereka pakai daun suji atau Oke, daun pandan, pandan oke, gitu ya, baik, yang bikin baik. harumnya itu tuh masih itu oke. bukan gitu. yang warnanya mencolok-mencolok. Iya, pakai mencolok-mencolok gitu. Mereka bukan. masih menggunakan Oke. pewarna-pewarna dari tumbuhan, Oke, gitu loh baik, ya. baik. Contohnya kalau di Sukabumi kan ada mochi gitu ya, yang isinya tuh kacang, Aduh, sedap. gitu ya, Sedap. gitu. Nah itu menurut saya itu masih oke gitu ya, masih Baik, menyehatkan ya. Ditambahin kacang hijau, ada kacang tanah, gitu ya. Belum lagi yang ada isinya buah-buahan, Betul. ya. Kayak contohnya dodol Dodol. Garut. Iya, iya. Itu kan terkenal. Iya, iya. Menurut saya itu bagus, sehat Oke, gitu ya. baik, Gitu. Jadi dodol itu kan gula aren ditambahkan dengan tepung, diolah dengan cara dimasak begitu. Itu menurut saya sih oke gitu ya, cemilan-cemilan itu. Nah, itu yang kedua gitu ya, cari dengan unsur-unsur yang juga bahan bakunya tuh Dari alami alam. gitu Baik. ya. Nah, itu. Nah, kalau yang ketiga cemilan yang menyehatkan gitu ya. Itu cemilan yang juga sebenarnya kita harus perhatikan ya, bedakan itu adalah yang berbasiskan dengan perasa ataupun gulanya itu jangan pakai gula-gula. Sebenarnya juga yang tanpa tambahan dengan pengawet. Oke, sebisa mungkin semuanya juga diolah, diproduksi. Iya. Iya tadi tanpa Iya. bahan pengawet. Berarti Tanpa bahan pengawet. cepat basi, Jadi- cepat ini dong. Yes, Bang, yes. jadinya. Jadi cemilan yang kesehatan ketiga itu adalah yang homemade ya. Oke. Homemade ya, bukan industri gitu loh. Baik. Jadi saya nggak mau ngomong ini nih. Saya bukannya ngelarang orang makan snack-snack gitu Oke. yang instan, yang industri yang banyak di modern market ya, gitu loh. Saya bilang itu bukannya tidak sehat gitu, tetapi batasi. Gitu ya, batasi sejauh mungkin cemilan itu, cari cemilan-cemilan yang berbasiskan itu homemade. Homemade itu biasanya hanya tahan 1 atau maksimal 2 hari saja. Karena apa? Otomatis dia tidak menggunakan pengawet. Oke. Gitu ya. Jadi homemade industry yang itu juga harus kita dukung. Itu adalah industri small, industri rumahan, itu yang harus kita hidupi gitu ya. Yang biasanya di pinggir jalan misalkan ada cemilan. Kalau di daerah misalkan kalau ada jagung rebus, kacang rebus, kalau menurut saya itu jauh lebih sehat. Itu cemilan yang menurut saya itu ya sehat banget Sehat gitu sekali loh. ya. Sehat sekali Tanpa ya. bumbu-bumbu Iya, apa tanpa segala bumbuan macam ya. apapun gitu ya, dibandingkan dengan misalkan kalau yang cemilan
cemilan tapi udah sweet corn, tapi sweet cornnya itu ditambahkan dengan mentega, dengan yang franchise keju ya, gitu. susu kental. Yes. Ini, baik, oke, Nah, itu. Jadi cari yang ketiga itu homemade industry. Homemade ya, yang bikinan rumah ya, mungkin yang mbok atau Betul, yang ibu rumah tangga itu. yang bikin. Iya, yang rumah tangga yang bikin itu. Itu kenapa? Karena prinsipnya itu mereka tuh menyajikan seperti kayak mereka juga kalau kita di rumah mau makan goreng pisang, tapi yang dimasak oleh di keluarga kita kan minyaknya saja kan minyak baru gitu ya, minyak sekali dibuat dimasak saja gitu ya, bukan minyak ulangan. Baik, yang dipakai terus-terusan Terus-terusan sampai hitam begitu. Oke, tadi ya Bapak Ibu, jadi cari ya tadi ya yang homemade ya, walaupun memang tadi ya memang lebih cepat basi atau apa ya, tadi itu tandanya bahwa makanan tadi Tidak bukan mengandung pengawet. ada pengawet. Tidak mengandung Ya, pengawet. baik. Oke ya, tadi sudah 3 nih ya Tiga. Pak Anton ya. Oke, yang keempat ini apa? Yang ya? keempatnya, sehat nih, yang cemilan nih, Pak Anton. keempatnya cemilan sehat juga adalah cemilan itu sebenarnya berbasiskan gandum. Oke. Gandum ya, gandum ini berarti tahu dong bentuknya itu ke roti seperti itu. Menurut saya roti itu saya kategorikan sebenarnya adalah di makanan cemilan. Dia bukan makanan utama. Baik. Jadi apalagi orang Indonesia belum ketemu nasi belum makan. Betul. Jadi nggak bisa orang Indonesia digantikan makan roti. Jadi kalau orang sarapan roti itu sebenarnya lebih kepada makanan apa ya? Pengganjal ya. Pengganjal perut gitu. Jadi dia nanti akan ketemu makanan utamanya itu dengan nasi gitu. Karena itulah menu utamanya orang kita. Karena apa? Kita itu nggak biasa seperti kayak bule. Bule itu bisa makan roti misalkan sama plus daging, sama plus sayuran. Kenapa? Karena bagi dia gandum itu adalah makanan utama. Tapi orang Indonesia roti itu dipisahkan. Nggak mungkin di meja makan kita ada roti, kemudian ada sayur asem gitu loh, ada tahu tempe, nggak mungkin. Jadi kita tahu nih kalau yang namanya roti basis gandum itu sebenarnya kategori cemilan. Tapi gandum itu ada dua, ada gandum olahan dan ada gandum yang biji utuh. Carilah roti-roti yang sebenarnya yang tawar, yang plain, yang masih berbasiskan gandum utuh. Itu jauh lebih menyehatkan. Bukan roti yang sudah ada selai coklatnya sekalian. Iya, itu sebenarnya atau roti yang- manis. Oke. Roti manis boleh nggak sehat nggak? Sehat sih sebagai unsur kalori ya, sebagai unsur tambahan gitu ya. Sebenarnya masih it's okay gitu, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Kalau mau mendapatkan roti yang sehat itu roti-roti yang kalau tahu roti yang orang Eropa yang panjang-panjang itu tuh, yang buat ngegebuk, yang buat ngegebuk anjing tuh, gitu tuh. Nah, itu jauh lebih sehat. Baik, Gitu. Jadi itu camilan yang keempat, cari yang berbasiskan roti. Roti. Jadi roti buat anak kecil itu bedakan. Roti itu beda ya, bukan camilan cake, kue kering. Kalau kue kering itu kalau kue hari raya it's okay, itu masih homemade ya, masih dibuat secara lebih sehat. Tapi kalau misalkan kue kering yang sudah snack-snack gitu ya, kan banyak kue kering itu ya, boleh dikonsumsi gitu, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kenapa? Karena itu sudah banyak sekali mengandung MSG-nya, terus kemudian pemanis sintetik ya. Pemanis sintetik itu bukan pemanis yang dari gula tebu, tetapi sudah gula sintetik, gitu ya. Nah itu seperti gula yang dikandung di minuman-minuman. Itu bukan lagi gula pasir, tapi udah gula sintetik. Itu turunan gula, ya pemanis gitu loh ya. Ada pemanis alami seperti stevia, tapi banyak lagi pemanis buatan yang itu sangat berbahaya bila terakumulasi di dalam tubuh. Baik, nah ini perlu menjadi perhatian ya Bapak Ibu ya, terutama Anda yang hobi ngemil nih ya, yang hobi cemilan-cemilan tadi diperhatiin tadi ya, beberapa kalau mau sehat tentunya ya. Baik, sudah 4 keluar. Satu lagi Pak Anton. Nah satu lagi Terakhir. ya, jadi satu Kalau lagi. boleh request Pak Anton, kalau bisa tadi kan 4 kan makanan, yang satu ini minuman deh. Minuman deh ya. Apa nih yang kan temennya kan sambil makan kan pasti ada minumannya. Nah minuman-minuman ini carilah minuman-minuman seperti tahu bandrek. Iya, yang jahe. Jahe gitu loh. Itu kan pelengkap minuman ya. Minuman-minuman yang sebenarnya kategori minuman kesehatan. Oke, Gitu bandrek ya. Bandrek misalkan ya. Terus kemudian apalagi ada minuman Sekoteng ya, kalau sekoteng, di dia. betul, Sekoteng, sekoteng ya. iya. Ada namanya itu yang apa? Yang pelangi itu yang Iya, mutiara-mutiara iya. itu. Nah, itu juga adalah bagus. Jadi itu cemilan-cemilan pendamping gitu ya. Wedang jahe, sekoteng gitu ya. Saya yakin kalau di Jakarta itu misalkan ada bir peletok. Berpeletok ya. Beda, ini bukan bir kafe ini kafenya ini kafe gaul ya. Masyarakat Betawi dengan yang akrab bir peletok ini fermentasi. Iya.
gitu. Bukan bir yang di botolan. Bukan di Jangan botolan, salah ya, Bapak Ibu ya. 15%, 44% yang suka bikin celeng gitu. Jadi ini penting ya. Jadi ada 4 makanan plus tadi ya sudah kita satu minumannya ya. Jadi komplit ya Bapak Ibu ya. Untuk yang hobi ngemil, coba tadi mulai sekarang ayo pelan-pelan dipilih ya tadi menu-menu yang sehat. Anda yang pengen berbagi pengalaman, punya cemilan sendiri, boleh cerita ke kita ya Bapak Ibu ya. WhatsApp 0811 1922 333. Di Facebook Anda juga boleh tulis di kolom komentar ya. Kami akan bagikan juga dalam siaran ini setelah Bioaktiva lewat. Punya masalah dengan pencernaan? Udah, nggak perlu gelisah. Kan ada Bioaktiva. Bioaktiva jamu tetes yang terbuat dari bahan alam herbal dan rempah Nusantara. Jamu ini terbuat dari bahan herbal berkualitas loh. Batang tebu, daun salam, ketan hitam, bawang putih, daun sirsak, biji jinten hitam, daun pandan, akar alang-alang, tepung beras. Ayo, pelihara kesehatan fungsi pencernaanmu dengan Bioaktiva. Tes, jamu tetes ya Bioaktiva. Hey, udah pada ikutan belum Gebiar TikTok UP Challenge 2022? Ayo ikutan, tunggu apa lagi? Hadiahnya menarik loh, 22 juta rupiah. Jangan sampai ketinggalan ya. Ayo, aku tunggu ya. Oke, tadi udah kita dengar juga ya, lagi pada ditungguin nih Pak Bu ya, lomba TikTok bareng Bioaktivanya. Jadi jangan sampai lewat, ini 22 jeti nih duitnya ya, banyak banget ya Bapak Ibu ya. Oke, ajak temennya, tetangga, ponakan-ponakan, mantan-mantannya juga, ajakin buat TikTok bareng ya. 22 juta rupiah menunggu. Oke, baik. Di Facebook yang lagi pada nonton siang ini ada akun Aswat ya, katanya selamat siang, katanya semoga sehat selalu. Dari Gerai Sehat ada FM Wajo nih, katanya wah nih dari Wajo nih ya, lagi pada mantauin dialog kita. Wah, di Wajo Sulawesi. Wajo, pernah ke sana Sulawesi. Pak Anton? Wajo, Saya Sulawesi. saya pernah ke Bau-Bau pernah, Oke. Banggai, Buton, ya Oke. daerah Buton tuh pernah. Tapi dulu banget, saya ingat sekali saya pernah naik Aduh. kapal apa ya, motor Ciremai, ya Tanjung Priok itu saya pernah sekali pengalaman naik kapal motor itu, kapal itu ya, Pelni itu ya. Oke, Wow, itu bermalam Kapan? di laut, Aduh. menyaksikan lomba-lomba. Ternyata saya baru sadar Indonesia itu ya luas sekali ya, dan punya laut-laut yang indah, yang dalam. Jadi kalau laut yang dalam itu kalau naik perahu ya, kapal yang besar itu warnanya bukan lagi biru tapi hitam. Wow. Gitu ya, Itu di laut menunjukkan Banda. bahwa tadi memang Iya, laut itu dalam ya. Saya baru sadar juga ternyata ubur-ubur bukan hanya putih warnanya, tapi bisa ada yang berwarna biru, ungu, bahkan merah. Itu hanya bisa kita saksikan kekayaan kita. Itu kalau kita berlayar ke wilayah-wilayah yang jauh lebih luas. Aduh. Oke, kita ke Wajo Pak Anton kapan-kapan. Boleh Wajo, Iya, ditunggu ADFM nih ya. ya. Kita mau Buat- datang ini. Oke. Ya, ciptakanlah penjualan ya minimal 1 kontainer lah. Ya, 1 kontainer itu kan artinya 1 kontainer box gitu loh ya. Oke. Bisa misalkan 1000 botol, Berangkat 2000 kita. botol. 2000 botol untuk menjual Bioaktiva susah atau gampang? Tergantung. Kalau dibilang susah, kita sudah membatasi limit kita. Ya memang selamanya kita nggak bisa mencapai. Karena apa? Kita sudah mengatakan susah. Susah dari awal. Iya, tapi kalau kita bilang bisa, Pak. Jadi kalau bisa ini kan kita membuka diri. Ya. Ya, kita sudah mempersepsikan bisa, walaupun bisanya baru nyampe 10 botol, 50 botol, 100 botol. Jadi kalau sudah 100 botol bisa nggak Pak ke 200? Bisa. Oke. Jawab saja dengan bisa, Pak, gitu. Nah, kata ungkapan bisa itu nanti kita harus dorong lagi dengan yang harus lebih kita lakukan lagi. Banyak sekali hal-hal yang belum kita lakukan ini adalah untuk mendukung untuk hasil-hasil yang belum pernah kita dapatkan. Jadi syarat untuk mendapatkan hasil yang belum pernah kita dapatkan itu kita berani dan harus melakukan tindakan-tindakan yang belum pernah kita lakukan. Oke. Sunatullah, sudah hukumnya. Baik. Gitu. Kita hanya mendapatkan hasil yang biasa dengan pekerjaan yang biasa kita lakukan.
Kenapa ini jadi motivasi? Iya, ini. Jadi, Omongannya ini. Gara-gara ke Wajo, saya jadi FM. memotivasi ini. Ada FM Wajo ya. Terima buat kasih warga Wajo ya. Oh. Jadi saya teringat nih, saya jadi pengen menginspirasi teman-teman, Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu di luaran sana, soal cemilan adalah soal bagaimana kita menjadikan makanan ini ya, walaupun kecil tapi ingat loh, ini bisa berdampak Iya. besar buat kesehatan kita. Kenapa? Karena justru dari yang kecil-kecil itu mengakumulasi, itu menjadi satu habit tanpa sadar. Iya. Seringkali kita sadar dengan makanan besar kita, kita nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, tapi kita sembarangan. Kenapa? Karena kita menganggap remeh. Bentuknya kecil sih. Iya. Ini cuma 5.000 perak, Pak. Saya nggak pikirin gitu. Tapi kebiasaan. Iya, terus. Bukan sekali, 2 kali kita makan, tapi sudah menjadi bulanan, tahunan, lama-lama hipertensi, Aduh. kolesterol tinggi, asam urat. Nah, terus gimana Pak Anton? Ya. Udah terlanjur ini. Nah, kalau baru sudah ngomong hari ini, Pak begitu, Anton. harusnya kalau cemilan juga satu lagi, lengkapi cemilan apapun yang Bapak makan, Bapak minum supaya sehat, tambahin bioaktifannya. Oke, Jadi harus makan ada. cemilan, minumnya juga Tuh, bioaktifan. harus ada jam. Harus ya. ada. Bapak Ibu boleh ngerokok, sok boleh ngerokok, tapi usahakan habis ngerokok minum bioaktifan. Oke. Buat mengurangi radikal bebasnya. Tuh, nih. Jadi ada. Harus seperti itu, ada- keseimbangannya Siap, harus jalan, dijaga. siap, jalan. Gitu. Baru habis itu kita tetap kerja gitu lah ya. Jadi kita tahu merokok misalkan itu jelek ya, karena kita merokok itu jelek ya, tapi kita juga tahu bahwa merokok itu kadang-kadang sumber melepaskan stres yang baik ya, tapi kita harus melengkapi. Tubuh kita nggak tahu rokok itu baik atau enggak ya. Tubuh kita itu jauh lebih gampang menangkap radikal bebas di asap rokok, monoksidanya, ketimbang oksigen. Oksigen tubuh kita itu lebih agak susah menyerapnya, tapi dengan karbon monoksida dari yang dihasilkan asap rokok itu lebih gampang. Makanya kenapa asap rokok itu juga kita harus juga antisipasi, kita harus perlengkapi dengan konsumsi minum bioaktiva. Oke. Ya, yang sangat kaya dengan antioksidan. Jadi dalam hal ini untuk beberapa cemilan-cemilan yang mungkin yang sudah menjadi kebiasaan Iya, apapun masyarakat, cemilannya juga tambahkan. Tambahkan, Tadi kan ya. sudah menu yang tradisional ya, gitu. Jadi harus dilengkapi. Tapi yang tadi ada minumannya, tapi minuman ini pun ya kan di dalam bioaktiva Bioaktiva, ini kan sudah lengkap. Oke. Ya, unsur-unsur herbalnya sudah banyak sekali, difermentasi lagi. Nah, itu. Nah, ini dia ya. Dan dia dalam jamu tetes bioaktiva ini Bapak Bu ya, terdapat macam-macam herbal yang sudah diproses dengan teknik tinggi ya, fermentasi. Jadi ada berbagai macam herbal yang berguna buat kesehatan tubuh kita ya. Nah, tadi mungkin ya karena tadi saran Pak tuh nyari cemilan yang tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, ini mungkin ada kesulitan mungkin. Ya mungkin ya yang sudah biasa hari-hari beli bungkusan ya, beli langsung di supermarket, tadi ya mau nggak mau ketemu yang micin yang Nah, kerupuk-kerupuk kembali lagi ya, gitu. saya bukannya melarang untuk mengkonsumsi ya. Kembali lagi yang ada di modern market gitu ya. Saya bukannya anti ya, gitulah. Tetapi sadari gitu ya. Baik. Konsumsi itu sebagai satu konsumsi ringan sesekali, biar dibilang jangan kuper atau nggak tahu itu namanya yang snack atau Snack terbaru mie gitu ya. atau coklat apa gitu ya. Tetapi just ya itu sebagai satu penganan yang secara modern gitu lah. Boleh kita konsumsi sesekali, tapi itu bukanlah lifestyle. Itu bukanlah cara buat bagaimana tubuh kita itu tetap terjaga dan tetap sehat. Ya, cara tubuh kita sehat dan cara tubuh kita tetap terjaga itu tetap harus kita patuhi. Yang harus kita pelajari bagaimana caranya supaya staying young and stay healthy itu adalah sesuatu yang nggak main-main. Ya, karena kita harus siap juga dengan konsekuensi dari cemilan. Ya. Kalau stop aja gimana Pak Anton? Nah. Udah habis denger siaran ini kata Pak Anton pesen, yaudah stop aja lah gitu. Ya, gitu loh. Jadi kalau mau cemilan yang tadi yang sudah saya sebutkan dengan 5 tadi, yang tradisional yang dibuat sendiri gitu loh, dengan mengandung bahan alami ya dan lain-lainnya gitu ya. Itu silakan karena itu juga menggerakkan ekonomi rakyat kita. Ya, nah itu. Tapi kalau misalkan cemilan itu boleh kita lakukan, tapi kita harus ingat gitu ya, tambahkan sesuatu ya dengan apa yang kita minum, ya minum bioaktiva gitu ya. Itu Ini bagus sekali ya. Baik, Betul. silakan ya Bapak Ibu ya. Apapun kegiatan Anda sehari-hari Anda, baik yang di kantor, di rumah, di lapangan, di kebun ya, di sawah, punya aktivitas tinggi dengan cemilan-cemilan harian favorit Anda, jangan lupa ya. Ini jamu tetes bioaktiva ini harus
menemani hari-hari kita melewati berbagai aktivitas ya. Ini jamu yang sangat baik sekali. Silakan Anda bisa beli Bioaktiva di Radio Renjana FM untuk Anda yang berada di daerah Karawang. Sementara di Serang, Banten tersedia di Radio Sri Kandi. Kemudian ada Radio Talk Certap FM untuk wilayah Tuban, Radio RBS di Bojonegoro, Radio Trisara untuk wilayah Cianjur. Di Sukabumi ada Radio Menara. Kemudian di Balikpapan ada Radio Pangaba dan Radio Sisnet untuk daerah Belitung Timur, juga Radio Jayabaya untuk wilayah Kediri. Itu tadi radio-radio tempat Anda bisa memperoleh jamu tetes Bioaktiva. Jangan lupa ditungguin duit 22 juta rupiah Pak Bu ya, dengan Anda membuat karya TikTok bareng Bioaktiva. Tanyakan ke radio-radio tempat Anda mendengarkan siaran ini. Kami tunggu karya TikTok Anda, karena Bioaktiva menyehatkan, menguatkan, melindungi. Baru saja Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Bioaktiva. Sampai jumpa di Talk Show Indonesia Sehat berikutnya di radio kesayangan Anda ini.